Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kondisi permasalahan otonomi daerah khususnya di Indonesia nih. Nah, pembuatan video ini adalah merupakan salah satu syarat untuk pemenuhan tugas besar 2 untuk mata kuliah perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Francisca Listianingsih, SE, AK, MAK. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 43218110095, di mana dalam video ini saya akan menjelaskan tentang kondisi permasalahan otonomi daerah di Indonesia. Sebelum kita masuk ke dalam permasalahan, tentunya kita pertama-tama akan membahas tentang konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Sebelum masuk ke dalam tujuan dan kebijakannya, tentunya kita harus mengetahui pengertian dari otonomi daerah. Nah, apa itu otonomi daerah? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat dalam sistem kesatuan Republik Indonesia. Nah, otonomi daerah sendiri diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus sebagai perbaikan kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Nah, dengan adanya desentralisasi otonomi daerah dapat menjadi kesempatan bagi daerah untuk membuktikannya melalui kewenangan dan hak daerah. Kemudian dilanjutkan mengenai jenis-jenis otonom. Nah, jenis-jenis otonom sendiri terdiri atas 3, yaitu ada otonomi material, otonomi formil, dan otonomi real. Nah, untuk otonomi material ini merupakan pelimpahan kewenangan kepada daerah itu didasarkan kepada isi dari urusan tersebut, ditetapkan secara kualitatif satu persatu dari kewenangan pemerintah tersebut. Nah, sistem ini mulai dianut di Indonesia oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dan ada otonomi formil. Tolak ukurnya ini tergantung pada daya guna dari urusan yang dilimpahkan, sehingga pelimpahan wewenang tersebut tidak ditetapkan secara rinci dalam undang-undang walaupun diserahkan secara formal. Kemudian ada otonomi real. Nah, otonomi real ini tergantung kebutuhan nyata di daerah. Jadi, pelimpahan kewenangan ini disesuaikan dengan faktor dan keadaan nyata dari daerah itu sendiri. Nah, otonomi real ini dianut oleh Undang-Undang Otonomi Nomor 1 Tahun 1997. Kemudian dilanjut terkait dengan konsep dasar dari otonomi daerah sebagai salah satu bentuk percepatan pembangunan di Indonesia. Nah, konsep dasar dari otonomi daerah yang pertama adalah penyerahan sebanyak mungkin kewenangan dalam hubungan domestik daerah. Selain itu, otonomi daerah ini dijadikan sebagai penguatan peran DPRD sebagai representasi rakyat di daerah dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah. Kemudian otonomi daerah juga dijadikan sebagai pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur berkualitas tinggi dengan tingkat aksesibilitas yang tinggi. Kemudian otonomi daerah juga digunakan untuk meningkatkan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif. Selain itu, otonomi daerah juga digunakan untuk peningkatan efisiensi administrasi keuangan, pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah, pemberian kekuasaan kepala daerah, dan optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat.
Kemudian setelah kita membahas tentang konsep dasarnya, kita masuk ke dalam tujuan otonomi daerah. Nah, adapun tujuan dari otonomi daerah diantaranya yaitu untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang semakin baik, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan nasional, pemerataan wilayah di daerah, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah daerah dan pusat, mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan fungsi DPRD. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan yang kedua, yakni masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah ini dan kebijakan apa yang dilakukan pemerintah pusat guna mengatasi permasalahan tersebut. Nah, sejak dilakukannya undang-undang mengenai otonomi daerah, banyak orang yang sering membicarakan aspek positif akan otonomi daerah ini. Memang, dengan adanya otonomi daerah ini membawa dampak positif bagi daerah, terutama dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur dirinya sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menyepelekan pembangunan daerah yang dianggap tidak begitu penting di masa lalu. Pengerukan potensi daerah dilakukan dengan dalih pemerataan pembangunan, namun ternyata daerah justru mengalami proses pemiskinan. Nah, dengan kewenangan tersebut, ternyata banyak daerah-daerah yang optimis dapat berubah keadaan tersebut. Akan tetapi, di tengah optimisme tersebut terbersit sebuah kekhawatiran bahwa otonomi daerah dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru yang apabila tidak dicari pemecahannya akan menyulitkan upaya daerah untuk mensejahterakan rakyatnya. Nah, tanpa disadari, dampak yang tidak diuntungkan dari adanya pelaksanaan otonomi daerah ini telah terjadi. Nah, terdapat beberapa permasalahan yang dikhawatirkan apabila akan terus dibiarkan dapat berdampak buruk terhadap ketatanegaraan Indonesia. Nah, masalah-masalah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Masalah-masalah terkait dengan adanya otonomi daerah. Yang pertama terkait dengan pendanaan. Pemerintah daerah untuk dalam segi pendanaan ini belum sepenuhnya berdaya dalam membiayai segala kebutuhannya, terutama kebutuhan sosial yang besar seperti kesehatan dan pendidikan. Kemudian rendahnya partisipasi masyarakat. Adanya kecenderungan bahwa partisipasi masyarakat di era desentralisasi dimanfaatkan oleh para elit masyarakat yang lebih mengetahui akses untuk mempengaruhi kebijakan di tingkat daerah. Kemudian pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. Hal ini terjadi karena perubahan sistem ini tidak dibarengi dengan penguatan kualitas sumber daya manusia yang menunjang sistem pemerintahan yang baru. Kemudian penyediaan aturan yang belum memadai sehingga desentralisasi telah menggelembungkan semangat yang tak terkendali. Nah, maksud dari menggelembungkan semangat yang tak terkendali ini adalah terkait dengan istilah putra daerah, di mana istilah putra daerah ini diibaratkan mewakili sentimen kedaerahan yang wujudnya melalui semacam keharusan bahwa kursi puncak pemerintahan di daerah ini harus diduduki oleh tokoh-tokoh asli dari daerah yang bersangkutan. Nah, kemudian terkait masih dengan permasalahan otonomi daerah di Indonesia adalah kondisi sumber daya manusia aparatur pemerintah yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, sebagian pemerintah daerah biasanya melaksanakan amanat konstitusi untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, mensejahterakan rakyat dan tentunya mencerdaskan rakyat. Nah, berdasarkan data, ternyata hanya 20% pemerintahan daerah yang mampu menyelenggarakan otonomi daerah.
yang dapat berbuah kesejahteraan bagi masyarakat daerah itu sendiri. Dan ternyata masih 80% pemerintahan daerah yang dinilai belum berhasil dalam menjalankan visi, misi, dan program desentralisasi. Kemudian, untuk terkait dengannya potensi munculnya konflik antar daerah akibat penekanan undang-undang. Paham pelimpahan wewenang yang luas yang dimiliki oleh kepala daerah merupakan belah bambu yang telah lama dipupuk sejak zaman dahulu kala. Nah, otonomi daerah ini telah mengkotak-kotakan, telah memisah-misahkan wilayah menjadi daerah yang basah dan daerah yang kering. Maksudnya adalah di sini timbul, mencuat sebuah ketimpangan pembangunan antara daerah yang kaya dan daerah yang miskin. Adanya potensi sumber daya di suatu daerah yang potensi sumber dayanya banyak dan potensi sumber daya daerahnya yang lebih minim. Nah, hal ini tentunya menjadi ancaman disintegrasi sebagai pemicu konflik, di mana daerah ini dituntut oleh undang-undang, oleh peraturan terkait, di mana pemerintahan provinsi, pemerintahan daerah kabupaten atau kota dituntut untuk memaksimalkan semaksimal mungkin pendapatannya. Namun di sisi lain terdapat daerah perbatasan. Daerah batasan di sini kadang seringkali terkait dengan sumber daya alamnya, karena daerah perbatasan terjadi perebutan karena mungkin sumber daya ini bisa dimanfaatkan oleh daerah lain dan daerah lainnya tidak terima. Nah, dengan adanya otonomi daerah ini tentunya dapat menimbulkan potensi munculnya konflik antar daerah seperti itu. Kemudian selanjutnya ada korupsi di daerah akibat kelalaian seseorang dan pengadaan barang-barang dan jasa daerah. Nah, korupsi ini biasanya terkait dengan pengadaan barang-barang, di mana biasanya para kepala daerah yang nakal atau melakukan korupsi ini melakukan penambahan harga terkait dengan pengadaan barang-barang ini yang tidak sesuai dengan harga aslinya, sehingga dengan adanya otonomi daerah ini memunculkan sebuah kesempatan bagi para oknum-oknum pejabat di daerah yang menimbulkan korupsi di daerah itu sendiri. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana, apa yang dilakukan, kebijakan apa yang dilakukan pemerintah guna mengatasi hal tersebut. Nah, guna mengatasi hal tersebut, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah desentralisasi tetap menjadi sebuah sarana inovasi bagi otonomi daerah untuk mengembangkan wilayahnya menjadi lebih baik lagi. Nah, kebijakan ini dipicu bahwa pemerintah pusat ini tetap memberikan kewenangan dan haknya kepada daerah, namun dengan pengawasan penuh oleh pemerintah pusat. Jadi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan desentralisasi ini adalah penguatan pengawasan melalui pembentukan undang-undang terkait dengan korupsi dan terkait dengan birokrasi lainnya. Kemudian perencanaan dan penganggaran APBD secara transparan, dan melalui sistem ini memungkinkan adanya penerimaan saran dan pemantauan langsung dari masyarakat. Karena seperti yang kita tahu bahwa setiap tahunnya pemerintah daerah akan melaporkan laporan keuangannya yang telah diaudit secara publik. Nah, dengan adanya peraturan tersebut tentunya akan timbul transparansi, di mana masyarakat akan bisa memantau, di mana pemerintah pusat akan sedikit bisa lebih memantau atau mempercepat pemantauan dibandingkan dengan dahulu kala yang tidak bisa diterbitkan secara publik gitu. Untuk sekarang untuk situasi sekarang sudah bisa, dengan kemajuan teknologi tentunya sudah bisa diakses dengan internet. Kemudian kualifikasi kepala daerah, karena peran kepala daerah dalam menentukan arah pembangunan daerah sangat besar. Tentunya kualifikasi kepala daerah ini harus ditinjau dengan baik, ya kan? Karena kepala daerah ini yang tentunya akan bisa membangun daerahnya masing-masing untuk memajukan daerahnya, untuk mengoptimalkan apa yang menjadi kekuatan atau sumber daya yang ada di daerahnya.
Kemudian peningkatan keterlibatan masyarakat dari berbagai kalangan dilakukan melalui akses seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat, melaksanakan good governance dengan memangkas birokrasi, mengadakan pelayanan satu pintu untuk masyarakat guna efisiensi anggaran. Nah, untuk pemangkasan birokrasi di situasi sekarang tentunya sudah mulai terjadi untuk mengurangi yang adanya praktik KKN, di mana mungkin yang sebelumnya untuk kepengurusan surat-surat dan lain sebagainya yang dilakukan di daerah itu sulit, sekarang sudah dipermudah dengan adanya akses dan layanan internet. Kemudian meningkatkan PAD atau pendapatan asli daerah dari sektor SDA atau sumber daya alam dan pajak, serta mencari dari sektor lain seperti sektor jasa dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Seperti yang kita tahu bahwa pemerintah telah banyak melakukan kebijakan-kebijakan terkait dengan peningkatan PAD ini dengan tetap bersinergi bersama pemerintah daerah untuk meningkatkan terkait faktor kendaraan yang jumlahnya terbatas, untuk terus dipush, untuk terus didorong terkait dengan intensif pemerintah pemberian intensif pajak agar peningkatan pendapatan daerah ini semakin lebih baik lagi. Nah, kemudian kita berada di akhir sesi video, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan atas presentasi ini adalah adanya dampak negatif otonomi daerah memunculkan kesempatan-kesempatan bagi oknum-oknum di tingkat daerah untuk melakukan berbagai pelanggaran. Munculnya pertentangan antara pemerintahan pusat dan daerah, serta timbulnya kesenjangan antara daerah yang berpendapatan tinggi dengan yang berpendapatan rendah. Bisa terlihat bahwa masih banyak permasalahan yang mengiringi berjalannya otonomi daerah di Indonesia, dan tentunya harus ditemukan solusi dan penyelesaian yang tepat agar percepatan pembangunan daerah dapat diraih. Mungkin sekian video dari saya terkait dengan pembahasan permasalahan ini. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam ucapan maupun tutur kata yang saya ucapkan dalam video ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.